أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita tahu sama beliau, kita nggak akan berhenti bersalawat untuk beliau. Beliaulah yang mewakafkan hidupnya demi menyelamatkan umat manusia dari azab Allah Azza wa Jalla. Beliaulah yang meninggalkan kemewahan, kelezatan hidup di dunia demi untuk menempa dan mendidik para sahabatnya agar kita bisa berjalan di atas jalan mereka. Tapi kebanyakan kita lebih kenal dengan orang-orang terkenal, lebih kenal dengan artis-artis, dengan pemain bola daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, yang kalau mungkin ibu-ibu zaman sekarang, perempuan-perempuan zaman sekarang nggak mampu hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang gadis yang memiliki banyak madu, yang suaminya susah hidupnya, yang seringkali Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Aisyah tanya, ada yang bisa dimakan? Kata Aisyah, nggak ada. Yang ada cuma air. Bagaimana Aisyah bercerita, marra hilalun thumma hilalun walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian masuk bulan kedua, kemudian bulan kedua itu juga pergi, dan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Mampukah nih perempuan-perempuan zaman sekarang mendampingi manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka? Mereka tidak hidup bergelimang harta. Mereka tidak hidup dengan banyak perhatian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi harus memperhatikan istri-istrinya dan memperhatikan umatnya. Beliau berbagi cinta kepada semuanya. Maka pernah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan nafkah. Pantas tidak jemaah seorang wanita yang lebih sering puasa daripada makan, yang makanan di rumahnya hanya kurma dan air, ketika suaminya mendapatkan kelebihan rizki dia ingin lebih seperti perempuan-perempuan lainnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan semua istri. Sebulan penuh istri-istrinya diboikot. Kenapa itu terjadi? Setelah sebulan ada berita yang tersebar kalau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceraikan semua istri-istri. Tapi ternyata berita itu dusta. Akhirnya turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nih perempuan hendaklah membaca surat ini. Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Nabi tidak mengumpulkan istrinya satu persatu. Beliau datang ke rumahnya, beliau sampaikan kepada istrinya apa yang Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Qul, katakan, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu, kalau ambisi kalian kenikmatan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, fata'alaina, kalian kesini, aku kasih kalian harta,
aku kasih kalian pesangon, tapi kita tidak mungkin bisa bersama. Aku akan ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang baik. Cukup sampai di sini, nggak bisa dilanjutkan. Kehidupan dunia ini cuma 70-60 tahun. Beliau cuma 63 tahun hidup di dunia ini. Ada kehidupan yang lebih panjang yang harus dilewati. Bayangkan sampai hari ini berapa tahun Rasulullah SAW hidup di alam barzakh. Berapa tahun Aisyah radhiyallahu taala anha hidup di kuburannya. Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh. Nabi ingin mengajarkan kepada mereka, apa yang kau cari sebenarnya dalam kehidupan ini? Kenikmatan 70 tahun, kemewahan 100 tahun, 200 tahun. Mereka hidup di kuburnya sudah 1400 tahun. Maka kata Nabi SAW, cukup sampai di sini, nggak bisa dilanjutkan. Cukup, aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Aku akan kasih kalian pesangon supaya kalian senang hidupnya di dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian itu akhirat, ambisi kalian itu Allah. Kalau bicara Allah, kita juga banyak nggak kenal sama Allah Jalla Jalaluhu. Kita lebih sering bergantung dengan pasangan hidup kita, bergantung dengan gaji kita, bergantung sama orang tua kita. Aina Allahus Samad. Allah tempat bergantung semuanya. Tapi kalau yang kalian inginkan Allah Rabbul Alamin, yang menerbitkan mentari dari timur menenggelamkannya di barat, Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan makan kepada semua ikan-ikan dan binatang yang ada di muka bumi. Kalau itu ambisi kalian, wa rasulah, dan rasulnya, wad daral akhirah, dan kehidupan di hari kemudian, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang baik-baik di antara kalian itu pahala yang besar.